Pengakuan santriwati korban Kiai di Pati, diminta tidur serumah demi dalih pengobatan. Akhirnya salah satu mantan santriwati di Pondok Pesantren Endolokusumo, Pati mengurai kesaksian soal kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Kiai Ashari. Mantan santriwati bernama Samarantari itu mengaku dirinya pernah menjadi korban kebejatan Kiai Ashari. Hingga akhirnya Tari pun mantap melaporkan Ashari ke polisi setelah 6 tahun bungkam. Tari adalah satu di antara puluhan santriwati yang diduga pernah dilecehkan Kiai Ashari. Dalam podcast bersama artis Denny Sumargo, Tari menceritakan awal mula dirinya diperlakukan tak senonoh oleh Ashari. Kejadian bermula saat Tari duduk di kelas 9 SMP. Di pesantren tersebut, Tari yang sudah karib dengan Kiai Ashari secara tiba-tiba disuruh untuk memijat pemilik ponpes tersebut. Setelah disuruh pijat, wajah Tari pun dicium. Namun kata Tari, kebiasaan Kiai Ashari mencium wanita itu adalah hal lumrah yang dilakukannya di lingkungan pesantren. Awal mulanya disuruh mijetin. Terus dicium. Kalau udah selesaikan pamitan, terus dicium, pipi kanan kiri bibir, di situ biasa, kalau sudah endalem sama Pak Kiai biasa. Tapi kalau santri biasa cuma salam tangan, ungkap Tari. Seiring berjalannya waktu, Tari tak cuma disuruh memijat Ashari saja. Ia juga diminta beberapa kali menemani sang Kiai berziarah hingga datang ke acara sholawatan. Disitulah Tari mendapatkan perlakuan tak biasa, yakni disuruh menemani Kiai Ashari tidur di kamar. Berjalannya seiring waktu, terus bertahap, sering diajak ziarah, diajak pergi sholawatan. Biasanya berdua, biasanya rame-rame. Kalau santri kan melekatnya harus tawadu, pungkas Tari. Pas ziarah nggak ada perbuatan aneh-aneh, tanya Denny Sumargo alias Densu. Kalau abis ziarah sama sholawatan, biasanya langsung diajak nemenin tidur. Enggak sampai berhubungan sih, ujar Tari. Tidur maksudnya tidur satu kamar? Lah dalilnya apa? Tanya Densu penasaran. Kalau kesannya itu, katanya, di sana kan ada guru torikoh, bilangnya disuruh guru torikoh itu, ini bagian dari nyembuhin sakit, jawab Tari. Terkejut mendengar cerita Tari, Densu pun kembali bertanya. Hingga Tari pun belak-belakan soal alibi Ashari nekat mengajak santriwatinya tidur bareng di kamar. Kata Tari, Ashari menyebut bahwa dengan tidur bareng dengannya, penyakit iri dengki di hati Tari bisa sembuh. Lah emangnya kamu sakit? Tanya Densu. Katanya gitu, saya banyak iri, saya banyak penyakit dalam, semacam iri dengki, banyak fitnah, ujar Tari. Oh jadi ceritanya dia melihat kamu, terus dia menerawang, pungkas Densu. Iya. Kata Kiai, kamu itu banyak sakitnya, kamu itu iri dengki, obatnya gini, ucap Tari.